Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Oke, di video kali ini nih, Gadget Max mau bikin list rekomendasi HP gaming murah dari harga 1 juta sampai 2 juta ya. Karena 1 jutaan ya. Nah, ya ini cocok banget nih buat teman-teman yang mau cari HP gaming yang kriterianya nih, ya chipsetnya itu harus kenceng, kemudian baterainya harus awet, ngecasnya harus cepet, storage-nya ya besar lah ya, dan RAM-nya ya besar dikit, minimal 4 GB lah ya. Nah, siapa tahu nih THR teman-teman ternyata masih banyak, jadi bisa coba beli smartphone yang saya rekomendasikan kali ini. Nah, smartphone yang pertama kita ada Poco M5. HP ini saya rekomendasikan karena harganya sekarang mulai 1,3 hingga 1,4 juta aja. Dan ingat ya, HP ini tuh launching udah lama sih ya, November 2022. Yang harga pas launching 2 jutaan. Nah, sekarang kalian bisa beli dengan harga cuma 1 jutaan aja. Nah, dengan harga segitu kalian dapat storage 128 GB dengan RAM 4 GB dan chipsetnya menggunakan Helio G99. Yang ini termasuk termurah di kelasnya ya, Helio G99 paling murah. Main game PUBG dan Mobile Legends masih aman banget di HP ini. Dan layar HP ini udah Full HD dengan refresh rate di 90 Hz. Nah, kalau buat baterai ini berkapasitas 5000 mAh, daya tahannya ini termasuk awet juga. Walaupun termasuk HP lama ya, HP ini tuh masih banyak diburu karena emang chipset Helio G99 ini cukup powerful banget. Apalagi nih brand dari Poco yang udah pemain lama, service centernya ada di mana-mana. Dan saya cek nih di official store-nya stoknya udah habis. Jadi saya lampirin nih link yang star seller aja, tapi sama-sama kok HP Poco juga datangnya ya. Dan mungkin ini jadi rekomendasi yang pertama. Oke, yang kedua ada Itel RS4. Ini HP termurah yang saya rekomendasikan ya. Jadi HP gaming yang paling murah untuk saat ini. Nah, pas beberapa launching yang lalu itu harganya kan murah ya, 1,6 juta rupiah. Itu pas video unboxing, review, testing gaming itu harganya masih 1,6 juta. Dan sekarang ini harganya di 1,7 juta. Nah, HP ini chipsetnya MediaTek Helio G99 Ultimate ya, sama aja sama Helio G99 ya. Storage-nya udah termasuk lumayan gede juga di harga 1 jutaan, yaitu RAM 8 GB dengan storage di 128 GB. Sedangkan yang 256 GB dan RAM 12 GB karena kalian harus merogoh kocek di 2 jutaan. Ya, jadi saya rekomendasikan yang varian 8/128 GB. Nah, buat main game-game yang kecil seperti game Mobile Legends dan game PUBG Mobile ini udah dijamin aman banget. Dia udah bisa ngasih gyroscope hardware juga. Dan ini bikin kita main game PUBG jadi tambah nyaman ya. Dan tentunya di sini ada tombol magic button-nya. Tinggal kalian aktifin aja, kalian bisa pakai volume up-nya untuk nembak. Dan di sini saya pakai main game PUBG, nyaman, gak ada masalah sama sekali. Kemudian Genshin Impact juga oke lah ya, settingan di lolos masih aman juga. Nah, HP ini juga keren banget ya, bisa jalanin game-game yang seperti itu. Apalagi dengan fitur-fitur gamingnya. Dari fast charging udah, bypass charging udah, magic button udah, gyroscope udah, jadi lengkap banget untuk main gamenya. Nah, buat layarnya udah mendukung refresh rate hingga 120 Hz dan speakernya udah stereo. Jadi HP ini tuh ya menurut saya sih udah oke banget ya di harga 1,7 juta ini. Baterainya 5000 mAh yang menurut saya daya tahannya ini cukup awet. Ditambah dikasih adapter charger 45 watt. Nggak nyangka juga sih ya, HP dengan harga 1,7 juta bisa ngasih adapter charger 45 watt. Emang mantap banget nih Itel ya. Nah, untuk harga 1 jutaan ini termasuk kenceng banget di kelasnya. Nah, ya worth it lah ya, dengan harga segini kalian dapat chipset yang kenceng, kemudian storage yang lega, baterai yang awet, ngecas yang kenceng. Apakah ini jadi rekomendasi Gadget Max? Tentunya rekomendasi ya. Nah, lanjut yang ketiga kita ada Tecno Fuva 5. HP ini pernah saya bahas sekitar 2 bulan yang lalu ya. Saya beli 1,9, saya jual 1,8 juta. Nah, ini HP-nya ini udah berumur sekitar setahun ya, karena udah launching pertengahan tahun lalu. Dan saya cek di harga di Shopee, sekarang nggak ada harga 1,8 juta, harganya 1,9 juta. Jadi kalian harus nunggu promo dulu untuk harga 1,8 juta. Tapi dengan harga 1,9 juta ini, menurut saya HP Tecno Fuva 5 ini
worth it banget buat dibeli. Mengapa? Karena pertama, dia menggunakan MediaTek Helio G99. Storage sendiri dia di 8 per 256 GB ya. Ya ini gede banget ya buat main game Mobile Legends. Udah enak. Settingan rata kanan bisa banget. Settingannya itu sampai ultra loh. Nah, terus untuk main game PUBG tentunya enak, bisa smooth ultra. Buat mainin game-game yang berat juga bisa. Ini game Genshin Impact masih bisa kok di settingan ini, ya cuma di lowest. Nah untuk game PUBG Mobile di sini sudah ada gyroscope H2, jadi buat ngeker ini lebih enak ya. Jadi kalau kalian nanya nih buat gaming gimana bang? Performanya tuh hampir sama kayak Itel RS4, cuma ini lebih enak ya karena desainnya emang gaming banget nih HP ya. Dan intinya nih perpaduan antara chipset Helio G99 dengan storage yang lebih besar nih dengan harga segini, itu storage-nya 8 GB RAM-nya dan storage 256 GB, apalagi sudah UFS, ini pasti main gaming buat processing data, multitasking ini pasti cepet, nggak ada yang bisa ngalahin ya. Ya sama kayak Itel RS4, cuma RS4 kan storage-nya di 128 GB dan layarnya ini lebih cakep ya, dan sama-sama mendukung refresh rate hingga 120 Hz. Nggak tahu juga nih, Tecno ini lebih enak gambarnya ketimbang di Itel tuh ya, saya rasakan. Nah untuk baterainya 6000 mAh, terbesar di kelasnya, dan ini bener-beneran awet banget buat main gaming, pasti puas banget, dan sudah dikasih 45 watt fast charging juga. Untuk ukuran HP sejutaan ini udah worth it banget untuk dibeli. Jadi ini udah lengkap, stereo speaker juga ya sama kayak Itel RS4, cuma ini lebih improve di bagian layar dan baterai serta desain yang emang gaming banget di kelas harganya. Nah lanjut yang keempat, kita ada Infinix Note 30. Infinix Note 30 aja bang, karena emang ini HP keren banget ya, ketimbang smartphone terbarunya Infinix 40 Pro. Kayaknya ini lebih baik beli nih, harganya udah murah juga. Smartphone ini juga sempat di unboxing sama Ematek juga sekitar seminggu yang lalu, diberikan saudaranya. Dia dapat harga 1,8 juta, tapi pas saya cari sih harga 1,9 juta ya. Ya kalau kalian pengen beli ya harga segitu juga. Nah, HP-nya sendiri nih udah dirilis ya sekitar bulan Juni tahun 2023. Yang artinya ini udah hampir setahun ya buat umurnya. Tapi kok bisa dibeli dan masih laris untuk saat ini ya. Harganya ya rentang segitu, 1,8, 1,9. 1,8 tuh biasanya yang warna oranye ya. Kalau 1,9 juta tuh biasanya kita bisa pilih warnanya. Nah, ya kalau kalian pengen beli paling dapat 1,7 juta kalau punya cashback-nya. Nah, jadi sama kayak Tecno Vuva 5 tadi, harganya nggak beda-beda jauh. Buat chipsetnya ini pakai MediaTek Helio G99 yang terkenal emang ya stabil ya. Helio G99 emang stabil, pakai main gaming pasti enak banget. Nah, dengan topangan storage-nya ini menggunakan topangan maksud saya, ini menggunakan RAM 8 GB dengan internal 256 GB, sudah UFS. Yang asli nih, gede banget nih, dipakai main gaming, udah pasti super enak banget nih. Main game-game ML, game PUBG Mobile, ini aman banget lah ya. Buat geber main game selama seharian, ini pasti cukup. Apalagi kalau kalian main game PUBG Mobile, butuh gyroscope, ini sudah hardware. Jadi udah cukup enak main gamenya. Nah, kalau kalian merasa HP ini bisa Genshin Impact, ya emang bisa, cuma settingannya di lowest ya. Untuk G99 sih lowest masih lancar aja buat main game Genshin Impact. Dan untuk baterainya ini hanya 5000 mAh, ya menurut saya sih cukup-cukup aja ya. Dengan adapter charger juga dikasih 45 watt, sama kayak Tecno Vuva 5, sama kayak Itel RS4. Cuma ini baterainya cuma 5000 mAh, sedangkan Tecno Vuva 5 tadi kan saya bilang itu 6000 mAh, dan itu termasuk kencang, gede banget ya di kelasnya ya. Dan untuk layarnya sudah mendukung refresh rate 120 Hz, dan layarnya ini hampir sama-sama kayak Tecno. Yang beda itu layarnya adalah di Itel, layarnya emang agak downgrade tuh rasanya ya. Kalau kalian pakai Itel pasti untuk layarnya kurang enak, kecuali kalian coba yang AMOLED-nya. Nah, untuk speakernya udah didukung dual speaker, ada stereo speaker, dan sudah support by JBL. Jadi untuk suara speakernya udah oke banget. Nah, untuk layar AMOLED ini yang kelima, ada Itel S23 Plus. HP ini tuh udah rilis di bulan Oktober tahun 2023. HP ini tuh launching sih viral banget ya. Saya pernah bahas, ini banyak banget yang nunggu. Waktu launching sih harganya 1,899, 1,9 juta lah ya. Kalau sekarang kalian bisa beli dengan harga 1,9 juta. Tapi pas viral-viralnya itu harganya 2,3 juta. Dan ada juga yang beli, karena emang menarik banget di kelas harganya. Prosesornya sih nggak menarik banget. Unisoc Tiger T16. Buat storage-nya sendiri ya 8 per 256 GB. Ya buat main gaming masih bisa lah ya, untuk ya main game PUBG Mobile Legends masih bisa, walaupun ini performanya di bawah Helio G99. Nah,
Ya masih hitungan sejutaan sih, menurut saya sih worth it banget. Main game Mobile Legends dapat settingan di Ultra tentunya, main game PUBG dapat di settingan di Ultra juga atau di SD High. Kemudian buat baterainya ini sama juga 5000 mAh. Dan nilai plus dari HP ini ya cuma layarnya AMOLED. Walaupun refresh rate-nya masih 60Hz sama kayak CTE V40S ya kalau salah, itu AMOLED 60Hz. Cuma main gaming nggak enak di HP itu. Tapi kalau kalian pengen yang enak, ini bisa jadi pilihan karena sudah AMOLED Curve ya. Ya nilai minusnya ya emang nggak sekenceng Helio G99. Tapi kalau kalian nggak cari HP-HP kenceng, ya sekedar buat main gaming dengan rasa feeling AMOLED dan main gamingnya lumayan lancar dikit, ini bisa jadi pilihan ya. Jadi kalian makin nyaman main gamingnya dan teman-teman kalian bakalan ngira kalian pakai HP mahal. Padahal HP-nya cuma harga 1,9 juta rupiah. Yang mana kalau layarnya rusak kayaknya harganya 1,5 jutaan ke atas lah ya. Karena AMOLED Curve terkenal mahal. Nggak ada AMOLED Curve dengan harga 500 ribuan. Nggak ada. Kalau kalian cari tukang servis, AMOLED Curve itu pasti mahal. Ya, kalian bisa belajar dari Samsung. Gimana kalau rusak. Jadi kalau kalian beli layar AMOLED Curve, pastikan layarnya nggak bakalan cepat pecah kalau jatuh. Jadi, kalian harus pakai softcase yang tutup buka. Nah, itu dia rekomendasi HP gaming yang harga 1 jutaan. Nah, menurut saya pribadi, yang saya paling suka adalah Tecno Fuva 5. Ya meskipun umurnya ini hampir setahun lebih, tapi speknya ini ya sama-sama aja lah ya. Nah desainnya itu gaming banget. Nggak ada yang sekelasnya bisa ngasih desain gaming kayak gini. Jadi buat teman-teman yang ngidam ROG Phone, tapi budgetnya cuma 1 jutaan, bisa coba ini. Karena emang desainnya gaming banget. Buat kalian pakai main gaming, chipsetnya masih kenceng kalau ya. Storage juga lega, baterainya juga besar, 6000 mAh. Nih, kapan lagi nih baterai 5000 mAh buat gaming seharian bisa nih. Punya gyroscope hardware juga. Layarnya sudah mendukung refresh rate hingga 120Hz. Speakernya sudah stereo juga atau dual speaker. Dan ini saya rekomendasi sekali buat teman-teman coba. Nah, kalau kalian beli smartphone ini, Tecno Fuva 5, ini paling rugi dijualnya 200.000 atau 100.000. Nggak sampai 500 ribuan, saya yakin. Atau nggak kalian Tecno Fuva yang itel juga sama sih, nggak jauh-jauh beda kok harganya ya. Kalau kalian bilang harganya jeblok, nggak gitu banget. Karena saya pernah jualan murah itu rugi 200.000, 300.000 paling kalau itel, Tecno, nggak rugi-rugi banget. Tapi kalau kalian udah punya budget pengen jual terus pengen upgrade, ya bisa ke Poco X6 ya, X6 Pro atau ke iQOO 12 5G. Siapa tahu nih teman-teman bosen sama HP yang harga sejutaan dan dapat uang lebih banyak lagi, kalian bisa upgrade ke smartphone itu, atau kalian bisa upgrade ke iPhone 15 Pro ya. Jadi tergantung budgetnya. Kalau sejutaan pengen yang bagus, saya rekomendasikan Tecno Fuva 5. Habis itu ada Infinix Note 30 yang sampai saat ini masih banyak banget yang bahas. Terus yang ketiga saya sarankan itel RS4, baru ke itel SS23. Yang kelima, yang terakhir ya Poco M5. Cuma Poco M5 kan paling murah harganya ya cuma 1,3 jutaan pas promo, atau nggak 1,4 juta. Nah semua linknya saya taruh di bawah buat teman-teman biar gampang nyari HP murahnya. Biar nggak sembarangan beli HP murah ternyata HP republish, kan sayang banget. Dijual lagi pasti rugi banget. Biasanya tuh HP republish ruginya sampai sejutaan, bahkan nggak ada yang mau beli. Sedangkan kalau kalian beli produk yang tadi saya sebutin, saya jamin ruginya paling mentok-mentoknya 400.000 lah ya, nggak lebih beda itu. Siapa tahu nih yang beli nggak dijual lagi, tapi kalau kalian pengen jual, pengen upgrade ke yang lebih mahal lagi tuh nggak rugi-rugi banget. Jadi buat nabungnya tuh lebih enak gitu ya. Ya beli handphone rugi 1 juta 2 jutaan kan rugi banget cuy. Jadi mending ya kalian lebih bagus lah untuk memilih gadgetnya. Nah segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya. Atau ada salah saya ucap, mohon maaf ya.